Halo, selamat pagi. Salam sehat. Bersyukur pagi ini kamu sehat. Aku sudah siap untuk ke kantor. Dan sebelum ke kantor, saya mempunyai rutinitas menulis, mencatat. Aku ingin ketika nanti di kantor, aku tahu apa yang akan aku kerjakan. Itu yang aku rencanakan ya. Di luar misalnya ada yang mungkin ada atasan menyuruh ini itu. Jadi saya sudah mempunyai draft. Kenapa sih? Karena draft ini kan apa yang kita rencanakan bisa dilakukan atau mungkin bisa tidak, tergantung situasi nanti di lapangan. Ini ada bukuku yang selalu aku bawa kemana-mana, dan di dalam ini selalu saya menuliskan hari dan tanggal, bulan, tahun. Ini rencanaku, sehingga nanti malam sebelum aku tidur biasanya aku lihat-lihat lagi apa ya yang hari ini belum aku jalankan, aku laksanakan atau aku selesaikan. Nanti aku tetap tulis sampai hal itu selesai. Ini caraku untuk mengingat, karena sekian tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu sebelum saya tinggal di Manowari, saya tinggal di Bali. Atasan saya orang asing. Yang perempuan ini, kemudian mereka suami istri. Yang perempuan ini dari Taiwan. Saya bekerja di perusahaan ini kurang lebih 4 tahun kah? Sekitar seperti itu, 3-4 tahun. Persisnya saya lupa. Tapi satu hal yang saya ingat sampai hari ini adalah dia selalu bilang begini sama saya, Firdi, saya hire kamu untuk membantu saya. Jangan datang kepada saya dengan persoalan, tetapi datang kepada saya dengan persoalan dan solusinya. Itu yang saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Dari situ saya mulai berpikir, oh benar ya, bos membayarku untuk membantu dia menjalankan perusahaannya. Jadi saya mencari cara bagaimana supaya saya bisa mengetok kepala saya untuk lebih ingat dan ingat. Jadi saat itu memang saya sudah mempunyai kebiasaan menulis, tapi menulis biasa saja, menulis karangan atau menulis puisi. Dan akhirnya kesenangan saya menulis, saya alihkan untuk mencatat kegiatan saya di kantor. Karena saat itu saya kerja di salah satu trading company yang ada di Kerobokan, Kuta, Bali. Dan aktivitas lumayan padat dari pagi sampai sore. Malah kadang-kadang pada saat kita ada tamu atau sibuk bisa sampai malam. Dan banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan saat itu. Tetapi saya tidak ingin itu menjadikan persoalan, tapi justru membuat saya untuk lebih, oh ya, saya bisa. Beberapa kali saya melakukan kesalahan, saya lupa. Sampai bos gregetan sama saya. Firdi, selalu dia bilang, saya hire kamu untuk membantu saya, untuk menjadi tangan dan kakinya dia, bukan malah memberikan beban kepada bos. Dari situ berulang-ulang saya melakukan kesalahan, sampai akhirnya ada satu kalimat yang akhirnya membangunkan saya. Dia bilang begini, Firdi, kalau kamu tidak bisa berubah
dan terus menjadi pelupa, lebih baik kamu mengundurkan diri. Wow, saya kaget saat itu, mengundurkan diri. Sedangkan saya butuh uang untuk hidup di Bali. Saya butuh pekerjaan. Dan menurut saya, kerja di perusahaan ini meskipun bebannya banyak, tanggung jawabnya banyak, tapi menurut saya fun ya, karena selain saya harus di depan komputer, tetapi saya banyak juga menemani tamu-tamu ke lapangan. Terus saya juga akhirnya tahu tempat-tempat indah, keluar masuk galeri, keluar masuk hotel, terus beberapa tempat-tempat seperti tempat spa, massage, karena saat itu klien-klien di perusahaan adalah orang-orang yang ingin mencari inspirasi sehingga harus mengunjungi tempat-tempat tersebut. Aduh, saya langsung mana ya? Lupa saya tidak disuruh keluar dari perusahaan saat itu. Jadi akhirnya awalnya memang bos bilang, Firdi, kalau kamu pelupa, kamu harus mencatat, kamu harus menulis apa yang kamu akan kerjakan hari ini, apa yang kamu akan follow up hari ini. Karena begini siklus pekerjaan saya, ketika saya mempunyai klien dan mereka ready memesan barang, kami akan berurusan dengan vendor. Di sini vendornya ini biasanya pengrajin-pengrajin yang ada di Bali. Nah, jadi di sisi lain kita menghandle tamu, klien kantor, di sisi lain kita harus berurusan dengan vendor. Nah, multitask ya saat itu saya. Memang berat awalnya karena belum terbiasa. Ingat, belum terbiasa. Tetapi setelah menjalaninya sekian waktu, akhirnya justru menyenangkan. Tapi tetap saya agak pelupa. Akhirnya saya membiasakan diri untuk mencatat. Awalnya tidak terstruktur ya, hanya mencatat saja di kertas. Tapi jeleknya apa kalau di kertas? Ketika kertas itu hilang atau tercecer, lupa semua pekerjaan. Dari situ, akhirnya saya mulai rajin mencatat terstruktur. Nomor 1, nomor 2, sampai mungkin 10, mungkin 20, tergantung rencana kerja hari itu. Mau ketemu klien, mau follow up barang di vendor, mau melakukan surat menyurat dengan klien, atau berurusan dengan kargo. Memang kalau belum terbiasa dalam situasi seperti itu akan terasa wow, bebannya banyak ya, wow, aktivitasnya padat ya. Tapi justru hal-hal ini membuat saya pribadi lebih terasah. Dari tidak tahu, akhirnya saya menjadi tahu, oh, bahwa kerja sama orang asing seperti ini harus gercep, gerakan cepat, dan yang pasti tidak boleh pelupa. Dan aktivitas menulis akhirnya menjadi rutinitas wajib saya sejak saya tinggal di Bali. Dan saya merasa aneh atau merasa ganjil saat meninggalkan kos-kosan tanpa menulis rencana kerja saya pada hari itu. Karena dari catatan-catatan saya, ini jadi buku-buku saya ya, ini catatan-catatan saya, ini sudah buku kesekian, mungkin buku saya sudah ratusan ya dalam mencatat. Dari buku yang kecil hanya notes, buku yang besar, buku yang panjang, tergantung fleksibilitas pada saat itu tas yang sering saya pakai. Karena saya sering menaruh atau menyimpan buku dalam tas yang saya sering pakai supaya selalu melekat dengan saya. Jadi untuk 2021 ini buku yang saya pakai dulu. Nanti kalau catatan ini habis, halaman yang kosong habis, saya akan ganti buku berikutnya. Tapi ini tidak boleh hilang karena ini sebagai acuan saya atau panduan saya, apa sih yang saya sudah kerjakan, apa sih yang sedang saya follow up, dan hal-hal apa yang ingin saya kerjakan selanjutnya. Biasanya di buku ini saya tulis nomor telepon, terus kontak person. Ya, ini
pada saat itu mungkin kalau saya tidak berpikiran positif ya, saya kan merasa, nih bos saya ini cerewet, bos saya ini bawel, bos saya ini terlalu banyak maunya. Tapi wajar lah sebagai owner dari suatu perusahaan bahwa dia ingin memberikan pelayanan yang bagus untuk kliennya, bahwa perusahaannya harus berjalan running well. Banyak hal-hal yang saya pelajari, dan hari ini sampai detik ini yang masih saya ingat adalah mencatat. Karena satu hal lagi, bosku ini orangnya suka banyak ide. Jadi tiba-tiba bisa nanti malam, tengah malam gitu, jam 11, jam 12, kalau idenya ada muncul, dia akan telepon salah satu stafnya. Saya juga pernah ditelepon, dan dia akan bilang, nanti besok kita begini ya, A, B, Z. Nah, nanti besok paginya saya akan ditanya, tadi malam saya bicara apa ya? Ayo kita rundingkan itu, kita bicarakan. Jadi memang meskipun di kantor saya selalu ada buku, di tas saya selalu ada buku untuk mencatat, di samping bantal saya sediakan juga buku, notes kecil. Jadi saya bersyukur bisa kerja di perusahaan ini. Banyak hal-hal baru yang saya tidak dapatkan di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Sehingga yang orang bilang learning by doing itu saya dapatkan di perusahaan ini. Di perusahaan di daerah Kerobokan, Kuta Bali. Nanti apalagi hal-hal yang saya dapatkan di perusahaan ini aku share di video selanjutnya. Dan jangan lupa mencatat ya. Catat saja. Mungkin hanya dapat 2-3 yang dicatat, it's okay. Mungkin di sini kami bisa catat, saya harus WA orang ini, saya harus WA orang C selanjutnya, sehingga memudahkan kita semua untuk memfollow up atau melakukan hal-hal apa yang seharusnya jadi tugas kita hari ini. So, jangan lupa mencatat, dan jangan buat itu sebagai beban. Buat mencatat itu sebagai hal yang menyenangkan. Dan saya taruh kalender ya di belakang buku saya, supaya saya tahu, oh ya kemarin saya bikin apa ya tanggal sekian. Oh saya rencanakan apa ya tanggal sekian. Itu baru rencana, baru draft. So, semangat mencatat, buat mencatat atau menulis sebagai kebiasaan. Jangan bikin sebagai beban, tapi buat sebagai hal yang menyenangkan. Salam sehat.